Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tab menu yang ada di Microsoft Word. Nah, untuk kemarin kita udah membahas mengenai tab menu Home, Insert, Design, dan kali ini kita akan coba membahas mengenai layout. Untuk di versi Microsoft terbaru, layout itu udah terpisah dengan desain. Kalau di versi lama punya kalian itu namanya page layout. Oke, di layout sendiri ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ada beberapa group tools. Yang pertama ada page setup, yang kedua ada paragraph, dan yang ketiga ada arrange. Nah, kita mulai dari page setup terlebih dahulu. Di page setup itu yang pertama ada yang namanya margin. Nah, margin ini berfungsi untuk mengatur jarak antara tepi kertas dengan tulisan yang kita buat. Nah, kita contohkan. Semisal kita copy paste aja tulisan dari sini ya guys. Nah, ini kita copy, kemudian pastekan di yang kosong. Nah, kalau kalian lihat ini jarak antara kertas sama tulisan itu kan jaraknya segini. Nah, fungsi dari margin adalah untuk mengatur itu. Kalau kita gunakan no row, tuh, maka jarak tulisan dengan tepi kertas itu semakin dekat. Nah, itu adalah fungsi dari margin. Nah, kalau normalnya biasanya 2,54. Jadi, kiri, atas, sama kanan itu 2,54. Itu kalau normal. Nah, selanjutnya di sampingnya ada yang namanya orientation. Nah, untuk orientation berfungsi untuk memiringkan kertas yang sedang kita buat ataupun lembar kerjanya. Kalau kalian ingin landscape, maka pilih landscape. Nah, akan miring seperti ini. Kalau kalian membutuhkan portrait, maka pilih portrait. Nah, itu fungsi dari orientation. Kemudian ada shades. Nah, untuk shades sendiri untuk mengatur jenis kertas yang kita gunakan. Nah, biasanya kan ada orang yang mengatakan tuh kertasnya A4, maka kita pilih A4. Kalau ada yang mengatakan F4 dan yang lainnya, maka kalian bisa pilih kertas sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada ukurannya. Kalau kalian ingin custom juga bisa guys, mau tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa, bisa di custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Nah, ini biasanya untuk ngeprint sih guys, untuk mengaturnya. Lanjut, di sampingnya ada yang namanya columns. Untuk column sendiri berfungsi untuk membagi tulisan yang kita buat itu menjadi beberapa kolom ya. Kalau kolom berarti ke bawah. Nah, kalau kita pilih tuh, nah maka tulisannya akan menyamping. Ini kalau banyak jadi 2 baris guys. Coba kita pastekan lagi di sini untuk tulisan yang sama. Tuh. Nah, nanti akan menjadi 2 baris seperti ini. Kalau kita pilih di kolom itu 3, nah maka 3 baris. Kalau 4 baris, ataupun kalian bisa custom sesuai dengan kalian inginkan. Semisal 5, kita klik ya menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah fungsi dari kolom. Selanjutnya di sampingnya ada break. Break berfungsi untuk membuat continue ya, ataupun lembar kerja baru. Kita klik, kemudian kita pilih break, kita pilih yang page. Nah, maka halaman selanjutnya akan terbuka. Nah, nanti ada pembahasan terpisah ya mengenai page break ini. Kan ini ada page, ada kolom, ada text wrapping, ada next page, ada continue, ada event, ada odd. Nah, ini nanti pembahasannya berbeda-beda. Intinya ini digunakan untuk continue ya, ataupun untuk melanjutkan penulisan ke lembar selanjutnya. Meskipun nanti fungsinya berbeda. Lanjut, di sini ada line number. Line number ini cukup jarang digunakan sih guys, karena ini ya sebagai penomoran aja sih. Kita klik yang continue, tuh. Jadi setiap baris, setiap tulisan nanti akan ada angkanya ataupun nomornya seperti ini. Ini kolomnya kita. Nah, ini kalau kalian menggunakan line number. Line itu kan baris ya, berarti nomor per barisnya. Restart. Oh, ini kalau restart ya ketika kita enter, oh ini masih sama ya. Nah, ini jarang digunakan kok guys untuk yang lender, yang line number. Kemudian Hyphenation. Nah, ini juga cukup jarang digunakan. Lanjut kita ke group tools paragraph. Nah, untuk left sendiri untuk menggeser penulisan kita atau paragrafnya ke sebelah kiri.
Nah, ini kan dari marginnya ini 0. Kalau kita tambahkan maka akan menggeser ke arah kanan ya, sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang rake gimana? Kalau yang rake berarti gesernya ke arah kiri, dari kanan ke kiri. Coba kita tambahkan yang rake. Tuh. Oh, ini gara-gara ini ya, nggak kelihatan. Nah, coba kita kembali ke layout. Yang rake kita tambahkan. Nah, bisa kalian lihat akan bergeser dari marginnya. Ini juga bisa kalian geserkan secara manual menggunakan ruler ya guys, yang ada di atas. Before after ini sama guys. Ini kalau sebelum tuh. Kalau before berarti sebelum penulisan. Nah, di atasnya. Kalau after berarti yang bawah. Wah, ini gara-gara ngekliknya kesemangatan ngelag guys. Nah, kita tunggu. Waduh, kita close dulu ya ini. Nah, ini apa yang kebuka? Nah, kalau kalian mengalami begini guys, untuk meng-close-nya secara paksa kalian bisa klik kanan text manager. Kemudian di sini kalian klik yang ingin kalian tutup. Microsoft-nya juga ini udah normal belum? Belum ya. Kalau belum normal bisa kalian gunakan end text ini. Nah, ini buka terus-terusan ya. Nah, kita bisa kembali membuka Microsoft Word-nya. Nah, ini kalau kalian mengalami kendala ketika membuka ya, ini save nggak perlu guys. Ini auto save. Oke. Nah, lanjut ini udah fungsinya udah semua. Kemudian kita ke bagian arrange. Nah, kalau after berarti di bawah tulisan ya. Kita coba paste, masih ada tulisannya enggak? Wah, ternyata udah nggak ada. Kita files, kita copy lagi tulisannya dari sini. Mana nih? Nah, ini. Kita copy, kemudian kita pastekan. Oke, lanjutnya di bagian samping ini berfungsi untuk gambar sih guys, untuk arrange. Kita coba masukkan sebuah gambar. Caranya ke bagian insert, kemudian picture, this device. Kalau enggak kalian bisa tarik juga bisa. Nah, kita pilih gambar ini aja, insert. Nah, setelah memasukkan gambar, nanti menu ini arrange-nya akan terbuka ya guys. Kita mulai dari position, kita perkecil. Nah, position itu untuk mengatur letak dari gambarnya di mana. Kalau kita klik di sini, berarti gambarnya di awal ya. Kalau kita ini pojok kiri atas, kalau ini ke tengah, ini kanan, kiri, tengah, kanan, bawah kiri, bawah tengah, bawah kanan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan aja sih, kalian ingin menaruh di bagian mana, itu posisi fungsi dari position. Kemudian di sini ada word text. Nah, word text itu fungsinya untuk mengatur, ini sama nih. Nah, ini juga word text ya. Nah, kalau kita klik ada beberapa yang bisa kita gunakan. Contoh yang ini, berarti nanti tulisannya ada di atas sama di bawah dan di samping sedikit tuh, di samping satu. Kemudian di bawahnya ada squidge, berarti tulisannya ada di sekitar ini ya gambarnya. Nah, akan mengikuti. Kemudian kalau yang ini, yang tog, kurang lebihnya sama ya guys. Kemudian ada top and button. Nah, tulisannya nanti hanya akan di atas sama di bawah aja, nggak ada di samping. Nah, kalau ini berarti gambarnya di bawah tulisan. Kalau yang ini gambarnya di atas tulisan. Nah, itu adalah fungsi dari word text. Selanjutnya di sini ada Brainforge. Nah, fungsinya untuk apa? Ini biasanya berfungsi untuk ketika kita menggunakan beberapa gambar ya, ataupun shapes. Nah, kita contohkan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan gambarnya berada di bawah gambar ini ya guys, gambar yang bawah. Ketika kita pilih akan menaikkan yang gambar ini, maka kita pilih bring forward, tuh akan ke atas. Kalau mau ke bawah pilih yang send backward. Send backward. Nah, jadi kalau send backward untuk ke bawah, kalau bring forward itu untuk ke atas. Kalau ini mau ke bawah bisa. Nah, kalau ini mau ke atas, kalau kamu mau ke bawah bisa. Mau ke atas juga bisa. Nah, itu adalah fungsi dari bring forward dan send forward. Lanjutnya ada seleksi pen. Seleksi pen ketika kita klik, ini mungkin nanti ada beberapa objek yang agak susah kita klik, itu bisa menggunakan seleksi pen ini. Dan di sampingnya ketika kita klik seleksi pen,
ada kayak gambar mata. Ini biasanya di aplikasi editing ya, bisa ditampilkan ataupun enggak. Tuh di hide ataupun disembunyikan ataupun enggak. Ini fungsi dari Shakespeare. Nah, di sampingnya ada Ellipse. Nah, ini fungsinya kurang lebihnya sama untuk menggeser-geser objek sih. Tuh di tengah, di bawah, ataupun di mana kalian bisa menggunakan alignment ini. Ini bisa untuk gambar ataupun untuk objek ya. Lanjut, di bawahnya ada grup. Semisal ini dua mau digabung guys begini, maka kita klik dua-duanya. Klik satu, kemudian kalian tekan CTRL dan klik yang satunya lagi. Pilih grup. Nah, nanti keduanya akan bisa bergabung seperti ini. Untuk memisahkannya ya pilih ungroup. Nah, begitu. Ini masih nempel. Tuh. Di bawahnya rotasi. Rotasi ya tentu aja untuk memutar-mutar ya guys. Kita lihat. Nah, bisa kalian lihat sendiri fungsi dari rotasi. Oke, itu aja untuk fungsi dari tools-tools yang ada di menu layout. Ini ya penting gak penting, tapi terkadang ketika butuh ya sangat penting juga ya guys. Oke, itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat untuk kalian. Jika tidak, dislike aja nggak apa-apa. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.